Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para mahasantri yang kami hormati, yang kami banggakan, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan Fathul Mu'in. Ya, kali ini telah sampai kepada syurutul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in thumma ila hadrati mu'allif hadal kitab lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyurutuhu ay al-wudu'i. Wasyurutuhu tawi pira-pira syarate wudu. Kasyurutil ghusri. Hale madani pira-pira syarate adus. Iku khamsatun ana 5. Ahaduha utawi salah sijine khamsah. Iku ma'un banyu mutlakun kang mutlak. Fala yarfa'u mongko ora bisa ngilangaken al hadas ing hadas. Wala yuzidu lan ora bisa ngilangaken an najas ing najis. Wala yuhassilu lan ora bisa ngasilaken sairat taharati ing sekerine pira-pira sesuci. Walau masnunatan senajan anane taharah iku masnunatan sesuci kang den sunahaken. Apa illal ma'u angin banyu al mutlaku kang mutlak. Jadi syaratnya wudu sebagaimana syarat-syaratnya mandi ada 5. Yang pertama adalah ma'un mutlak, air mutlak. Sarananya atau medianya menggunakan air yang mutlak. Maka hadas tidak bisa hilang, najis juga tidak bisa hilang, dan semua jenis toharoh, ya, baik toharoh yang wajib maupun yang sunnah, tidak bisa berhasil kecuali dengan menggunakan air yang mutlak. Nah, apa air mutlak itu? Wahwa al-ma'ul mutlak iku ma banyu ya kau kang tumibo alaihi ngatasi ma apa ismul ma'i aran banyu bila qaidin kelawan tanpa qaid, kelawan tanpa batasan. Yakni yang dinamakan air mutlak adalah air di mana nama air itu termaktub atau dinamai air dengan tanpa ada qaid, ada batasan. Ya, air gitu saja. Beda kalau ada air kopi, air teh, maka itu ada qaidnya. Ya, ada pembatasnya, ada batasannya. Tapi yang namakan air, ya air. Itulah air mutlak. Wa in rosaha senajan to rembes. Rembes apa ma min bukhoril ma'i. Saking kukuse banyu. At-tahuri kang suci tur nucaaken. Al-mughla kang den panasaken. Walaupun toh air tersebut hasil dari rembesan atau hasil dari penguapan air suci yang direbus. Nah, ketika air suci direbus kemudian ada uapnya menjadi air, maka air itu juga termasuk air yang mutlak. Awistahlaka utawa rusak fihi dalam ma opal kholi itu perkara kang nyampuri, atau mungkin ada air, ya, air mutlak, kemudian tercampur dengan sesuatu yang lain, bahan-bahan lain, al-khalid, perkara yang mencampurinya, tapi kemudian perkara yang mencampuri itu kemudian sudah hilang, tidak ada bekasnya, ya, maka air yang demikian itu juga air mutlak. Al-qaidin, atau ada qaidnya. Tapi qaid sing bimuwafaqatil waqi'i kang
kelawan bimuafaqatil muwaqi kelawan nocoki perkara kang tumibo realitasnya. Contohnya kama'il bahri kaya banyu segara. Atau ada qayyidnya air tersebut, tapi qayyid yang seselaras, yang sesuai dengan realitas kenyataannya. Air sungai, air danau, air laut. Walaupun toh ada penambahan qayyid, sungai, danau, laut, tetap dikatakan air mutlak. Ya, tidak air bukan air yang lain, tapi tetap air mutlak. Bi khilafima kelawan bedani banyu yudhkaru kang den tutur apa ma illa muqayyadan la yudhkaru kang ora den tutur apa ma illa muqayyadan angin hale den qayyiti. Contohnya kama ilwardi kaya banyu mawar. Nah, beda kalau ada air yang mana penuturan air atau penyebutan air itu tidak akan merubah nama air itu. Contohnya ma'ul wardi. Air yang dicampur dengan mawar kemudian menjadi nama baru air mawar. Nah, ini bukan air mutlak. Karena air tersebut tidak bisa kita katakan air saja, tidak bisa. Mesti harus ada kata-kata air mawar. Nah, makanya demikian itu adalah bukan air mutlak. Ghairu musta'malin kang ora den gunakaken fi fardhi thaharatin ing dalam fardune sasuci. Bayane thaharah min nafi hadasin. Bayane ngilangaken hadas. Ashara kang cilik apa hadas, au akbar atau gede apa hadas. Walau min tuhri hanafiyin senajan to saking sesucine wong kang madzhab Hanafi. Lam yanwi kang ora niat sapa Hanafi. Au sabiyin utawa bocah cilik lam yumayyiz kang durung tamyiz sapa sobi li tawafin krana nglakoni tawaf. Nah, kemudian air yang mutlak tadi ghairu musta'mal, belum digunakan untuk satu keperluan bersuci yang fardu. Ya. Baik itu menghilangkan hadas kecil ataupun besar maupun menghilangkan najis. Yang contoh menghilangkan hadas, ya, walaupun toh dari bersucinya orang yang bermadzhab Hanafi yang tidak niat. Jadi orang yang bermadzhab Hanafi itu mereka tidak menjadikan niat sebagai salah satu rukun dari bersuci. Walaupun toh dia bersuci tidak niat, maka air yang digunakan oleh orang bermadzhab Hanafi tersebut tetap sudah dinamakan air mustakmal. Was ausobiyin lam yumayyiz atau air yang telah digunakan oleh anak kecil yang belum tamyiz, ya, dalam kaitannya dia mau tawaf, kemudian oleh orang tuanya, walinya diwuduni, ya, dengan menggunakan air, maka air tersebut yang telah digunakan si anak kecil itu bukan lagi dinamakan air mutlak. Karena apa? Airnya sudah mustakmal. Ya, itu namanya air mustakmal. Wa izalati najasin lan ngilangi najis. Walau ma'fuan anhu, senajan anane najis iku ma'fuan anhu. Najis kang den ngapura apa anhu najis. Atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis, walaupun toh najis yang ma'fu itu juga namanya sudah air mustakmal. Qalilan kelawan gede ai hala kaunil mustakmali kesin dalam tingkah anane banyu kang mustakmal iku qalilan gede ai dunal kullataini tegese kurang saka rong kulah. Ya. Jadi dinamakan mustakmal tadi itu manakala airnya kolil, airnya sedikit. Ya, artinya air yang kurang dari 2 kulah. Ya, kalau airnya banyak, lebih dari 2 kulah, maka itu tidak bisa dikatakan mustakmal. Ya. Fa'in jumi'a, mongko lamun den kumpulaken apal mustakmalu banyu mustakmal. Fa balagha nulit tumeka apa mustakmal
kullatan ing rong kula famutahhirun mongko iku aran banyu kang suci tur nucaaken. Jadi kalau seandainya ada air mustakmal dikumpulkan kemudian sampai mencapai 2 kula, maka itu dikatakan air yang banyak. Ya, tidak lagi dikatakan sebagai air mustakmal. Ya. Namanya air mutahhirun, air yang suci dan bisa mensucikan. Kama laut jumi'a, kama kaya masalah rupanya laut jumi'a, lamun den kumpulaken apal mutanajisu, banyu kang kena najis. Fa balagha nuli tumeka apal mutanajis kullataini ing rong kulah. Walam yataghayyar lan ora berubah apa mutanajis. Wa ing qala senajan kidik apa taghayyur perubahannya. Ba'da tafriqihi indam sawise misaken al mutanajis. Demikian juga apabila ada air yang mutanajis, air-air yang terkena najis dikumpulkan kemudian mencapai 2 kula, maka kalau kemudian tidak ada perubahan pada air tersebut baik rasa, bau maupun warnanya, walaupun sedikit perubahannya, maka air tersebut menjadi air yang banyak, ya. Jadi tidak lagi dinamakan air yang mutanajis. Fa'ulima mongko den meruwi apa anal istimala temen sedene hukum mustakmal iku layas butura tetep apa istimal illa ma'akillatil ma'i angin sertane kidhi banyu ae wa ba'dang fi sholihi lan tegese ndam sakwise pisae ma anil mahali saking panggonan al mustakmali kang den gunakaken walau hukman senajan anane maha nggunakaken senajan anane ing fisol iku hukman secara hukum. Contohnya kaan jawaza kaya entong liwati apa mangki bal mutawaddi ing pundake wong kang wudu au rukbatahu utawa ing dengkule mutawaddi wa in ada senajan bali apa li mahalihi maring panggonane awin takola utawa ngalih apa min yadin saking tangan suci li ukhra maring tangan kang weneh. Kemudian dari keterangan di atas tadi bisa dipahami bahwa istiqmal kemustakmalan air itu ya tidak bisa ditetapkan kecuali pertama qillatil ma. Jadi hukum mustakmal itu manakala airnya sedikit. Kalau airnya tidak sedikit dalam arti airnya banyak ya 2 kulah atau lebih, maka tidak bisa dinamakan mustakmal. Yang kedua, wabatan fisolihi, dan air itu telah terpisah anil mahal al-mustakmal, dari tempat penggunaannya. Misal digunakan untuk basuh wajah, maka ketika air masih di wajah, itu belum dikatakan mustakmal. Ketika sudah berpindah, beralih dari wajah, maka itu bisa dikatakan mustakmal. Walaupun toh perpindahannya secara hukum. Contoh, semisal air telah melewati ya, mangkibal mutawaddi, pundak dari orang yang berwudu, ya, atau melewati dari tumit atau dengkul itu apa ya? Lutut lutut dari mutawaddi. Misal basuh wajah, kemudian sampai melewati pundaknya atau membasuh kaki, sudah melewati lututnya, itu dikatakan sudah infisol, terpisah dari tempatnya, tempat penggunaannya. Maka itu sudah bisa dikatakan mustakmal. Wa in ada li mahalihi, walaupun toh kemudian air itu kembali ke tempat semula, tetap dikatakan mustakmal. Awin takola, atau air tersebut berpindah
dari tangan satu ke tangan yang lain. Jadi membasuh tangan kanan misal. Nah, kemudian air basuhan tangan kanan ini berpindah ya, ke tangan kiri. Maka dengan berpindahnya itu menjadikan air itu mustakmal. Selagi masih di tangan kanan, maka belum dikatakan air mustakmal. Naam ya. La yadur orang bahayani fil muhdisin dalam mongkang hadas apa ing fisolul ma'i kapisai banyu minal kafi saking epe-epe ila saidi maring lengan ngisor atau lengan ngisor sikut ya. Tetapi bagi orang yang berhadas ketika dia bersuci ya tidak dikatakan membahayakan, artinya tidak bisa berubah menjadi mustakmal manakala air itu berpisah atau berpindah dari telapak tangan ke tangan di bagian bawah siku. Nah, dari telapak tangan kemudian sampai tangan di bawah siku ini. Ini masih dikatakan belum dikatakan berpindah dari tempatnya. Artinya belum berpindah itu maka belum dikatakan sebagai air yang mustakmal. Demikian juga wala fil junubi lan ora bahayani ing dalem wong kang junub apa ing fisaluhu kapisae ma minar ra'si saking sirah ila nahwis sodri maring sepadane dodo nahwis sodri mimma bayane panggonan yaglibu kang lindih fihi dalem ma apa taqadzufu netes apa taqadzufu netes. Nah, demikian juga tidak membahayakan bagi orang yang junub terpisahnya air dari basuh kepala menetes sampai ke mungkin bagian dada. Artinya tempat-tempat yang memang di situ lazimnya umumnya dari basuhan kepala itu akan menetes ke tempat-tempat tersebut. Itu tidak dikatakan infisol yang menjadikan air itu menjadi mustakmal. Jadi belum dikatakan sebagai air mustakmal. Nah, di kitab Ianatul Thalibin syarahnya Fathul Mu'in dijelaskan lebih lanjut bahwa wa'lam anna syurutal isti'mal arba'atun. Syaratnya air itu mustakmal ada 4. Yang pertama qillatil ma'. Ya, qillatul ma', bahwa airnya sedikit. Kalau airnya banyak tidak bisa dikatakan air mustakmal. Kemudian yang kedua wasti'malhu fima la budda minhu. Ya, air tersebut telah digunakan untuk aktivitas bersuci yang tidak bisa tidak, artinya suci yang wajib, yang harus. Yang ketiga wa ayyang fasila anil udwi. Ya, air tersebut telah berpisah atau berpindah dari tempat digunakannya air itu. Kemudian yang keempat ada tambahan wa adamu niyatil igtirab fi mahalliha. Tidak ada niat ya, igtirab atau mencibuk atau mengambil air ya dari tempatnya. Jadi kalau ada niat igtirab walaupun toh airnya itu sedikit tapi ada niat igtirab untuk sebagai alat, misalnya tangan untuk alat untuk mengambil air dari tempat itu, maka tidak bisa dikatakan mustakmal. Demikian para mahasantri, pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.